Plasmasektomi Destra. Ini harusnya ada guling ya. Juga bisa seperti ini. Jadi positioningnya bisa miring seperti ini. Miring di sisi yang sehat ya, tidak pada sisi yang sakit. Guling. Kalau ada bermanfaat sih kari-kari. Kalau terletak, pokoknya posisinya ini lebih tinggi. Oke, kemudian kemarin apa? Dilakukan apa? Pemeriksaan, ya. Bisa cek tensi, ya. Terus kemudian untuk pasca post mastektomi H+1 cukup dilakukan pemeriksaan aktif saja sesuai toleransi pasien. Kemudian perlu nggak diukur ROM? Tidak perlu diukur ROM karena ini bukan kasus muskuloskeletal murni yang ada keterbatasan gerak. Karena ada beberapa pasca mastektomi yang ini tidak memungkinkan untuk dia melakukan geraknya melebihi gerakan bahu. Ya. Oke, ini kemudian setelah cek tensi, kemudian kita bisa cek nyeri, ya, nyeri, pas, supaya Anda nanti terbiasa. Ya. Oke, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, dengan Ibu siapa? Ibu Lisa. Perkenalkan, saya fisioterapi Ibu. Nama saya Apriati. Hari ini kami akan melakukan pemeriksaan dan latihan gitu, oke? Izin. Untuk keluhan nyeri yang Ibu rasakan pada saat Ibu diam, ya, seperti ini, kira-kira berapa? Geser. Kalau ini sangat tidak nyerinya, tidak ada keluhan nyeri, tapi semakin ke sini nyerinya mungkin semakin besar ya sampai tidak tertahan. Betul seperti ini. Oke. Terus kemudian bisa kamu catat, ya. Oke, Ibu. Kemudian Ibu, kalau Ibu pada saat Ibu melakukan gerakan untuk area sisi kanan, kira-kira nyerinya nyeri ya, cukup ya, ya. Oke, kita catat. Kemudian katanya nyeri tekan tidak kamu tekan pada area pasca operasinya, Ibu. Ya, mungkin kita tekan di area sekitar. Kalau saya tekan seperti ini, kira-kira nyerinya seperti apa? Oke, seperti itu. Kemudian kita. Oke, terima kasih Ibu. Oke, mungkin ada keluhan lagi Ibu yang Ibu rasakan? Sudah, hanya nyeri saja. Ada keluhan sesak? Ya, kemudian untuk udah bisa miring kanan miring kiri? Belum bisa. Oke, nanti hari ini kita lakukan, ya. Gitu ya. Jadi itu tuh kalau kita nggak terbiasa, itu tuh kayak. Ya. Jadi tapi kalau kita terbiasa, nanti kamu pas ujian OC dan lain sebagainya itu udah otomatis. Ya, salam, ya, perkenalkan diri, kemudian lakukan sesuai prosedurnya. Oke, kemudian. Oke Bu, sebelum kita latihan, mungkin nanti kita akan dulu ya untuk latihan pernafasan dulu ya, breathing exercise. Bisa ditaruh sini atau mungkin Ibu longgarnya misalkan ini dulu. Ayo, tarik nafas lewat hidung, tarik. Oke, keluarkan, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam-dalam, lewat hidung. Ya. Oke, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Bisa seperti itu. Oke, kemudian mau dilatih apa lagi? Untuk pasien nih kemarin udah dibaca belum? Oke, bisa dimodifikasi misalkan tarik nafas. Ini kan yang
satu, ya itu boleh dia sampai full. Ibu kalau yang ini boleh, ya tarik nafas, ininya ikut ke atas ya, tarik nafas, oke, hembuskan, oke, tarik nafas lagi, oke, nggak bisa seperti itu, ini kan sehat tuh, ini sehat. Kalau dilatih yang bagian sini Boleh, ini kan baru breathing, kan baru breathing. Oke. Kemudian kita lakukan gerakan, coba ibu ditekuk tangannya, semampunya, oke. Aman ya bu, dua-duanya boleh. Yuk. Lagi, ini, luruskan dua-duanya, oke. Tekuk lagi, oke. Luruskan dua-duanya, ya. Tekuk lagi. Terus ke samping, ini bu. Oke, saya lepas dulu ya bu. Waktu latihan boleh ada lepas. Ini tadi pas positioning dia. Oke, yuk. Samping boleh semuanya. Semampunya ya yang kanan ya. Oke, kembali. Oke, pelan-pelan. Nggak usah tergesa-gesa. Karena dia nggak sakit, jadi mungkin kan dia cepet tuh. Tapi kalau ini pas pasca biasanya dia ada rasa khawatir. Oke, yuk. Samping lagi. Oke, ya kembali. Nyeri? Oke, satukan lagi ya. Oke, kembali. Ya, jadi boleh dilakukan asal tadi kalau dia pasca flap gitu ya, tram kemarin dia nggak boleh latihan seperti ini karena kalau seperti ini akan ngangkat. Ya, payudara pasti akan ngangkat dan akan berubah. Hanya jaga ya bu, aja. Kalau ini nggak ada masalah. Ya, boleh. Oke, kemudian bisa kita lakukan transfer, ambulasi dulu, ambulasi ya, ambulasi. Kita miringnya ke kanan atau ke kiri kalau dia pasca? Kalau punya kanan. Oke, berarti kalau ke kiri, ayo. Kaki kanan tekuk, oke, terus sampai di sini ya. Boleh dibantu, bantunya di belakang atau di depan pasien? Belakang, ini. Ada yang seperti ini. Tapi perlu diwaspadai, takutnya ya. Jadi pasien seperti ini kita bisa lebih aman ya untuk safety-nya. Kita bantu. Ibu miring. Kalau ini susah. Oke, jadi kita dorong. Karena ada beberapa contoh gitu ya. Itu dia seperti ini. Itu sebenarnya boleh tapi kurang safety ya, untuk safety-nya kita yang di situ. Jadi Arab kebablasan kan ada kita ada gue saya yang jaga nih gitu ya. Oke. Oke. Kemudian untuk dari miring, kemudian kalau misalkan kita mau ngajari duduk, caranya? kaki dia turun ke bawah. Oke, kita di ini ya, di sini ya, di depan ya. Kita bisa membuat atau kita mulai di sini ya bu, bagus 1, 2, 3. Jangan lupa ditanyakan setiap perubahan posisi. Pusing Ya, ada rasa pusing, kepalanya pusing. Oke, kita tarik nafas, yuk agak tegak posisinya. Kita postural check, tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas. Pusing. Kalau dia pusing masih belum bisa next latihan, kita tidurkan lagi. Tapi kalau misalkan udah nggak apa-apa, mungkin bisa kita bantu untuk berdiri.
Mungkin kakinya boleh kita latih ini digerakkan ungkang-ungkang. Oke, santai dulu ibu ya. Masih nyeri bu? Nggak sesek ya? Oke, ya. Nah, kita mau latih dia untuk turun. Kita rubah dari dia ke kursi roda atau berat, jadi kita hanya melatih dia untuk berdiri. Oke, bisa geser, agak geser, ya maju. Oke, kita bantu. Ini ada masalah. Kalau semisal waktu dari posisi itu terletak tadi nggak ada nyerinya cuma sedikit, tapi waktu udah didudukkan tiba-tiba nyeri hebat tuh gimana Bu? Breathing. Biasanya akan ada rasa khawatir, ya. Nah itu dibantu dengan breathing. Tapi misalkan nyerinya nggak tertahankan, oke berarti kita istirahatkan lagi. Tapi biasanya sih nggak sampai nyeri sekali. Biasanya dia sudah minum antibiotik, dan biasanya kalau antibiotik anti nyeri, terus kemudian kalau nyerinya bertambah mungkin karena rasa khawatir, cara psikosomatisnya itu bisa ya begini. Oke, pusing ya, lagi. Oke, yuk berdiri. Oke, silakan duduk lagi. Overall kalau untuk pasca mastektomi nggak begitu ini ya, cuma yang perlu diwaspadi adalah untuk gerakan, tapi sambil mengikuti toleransi pasien tadi, jadi setiap pasien akan berbeda. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ke dokter, konsultasi dokter, sama mungkin kalau misalkan ada keluhan untuk fungsional gerak, dia diminta untuk fungsional. Oke, jangan lupa tensi ya, untuk kita lihat kalau misalkan di 20-annya kok pucat gitu ya. Nah itu mungkin kita cek nadinya, kemudian mungkin nafasnya, respirasinya cepat dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat fokus. Takutnya pasien bilang nggak apa-apa gitu, tapi dari ekspresinya pucat, terus kemudian mungkin kita lihat kering, mungkin ada keringat dingin, atau mungkin kita bisa raba palpasi itu nadinya ya. Bisa duduk, dilatih seperti ini, maju ke depan, mundur. Jadi jangan boleh seperti ini modifikasi. Yuk ke depan. Oke, balik lagi. Ya, lagi. Oke. Yuk lagi. Oke. Kemarin apa lagi? Rotasi bahu ya, bahunya diputar boleh. Yuk ke dalam sambil tarik nafas, hembuskan. Nah, putar lagi ke depan, hembuskan. Rotasi ya, rotasi bahu. Oke. Berikutnya oke, yang crawl itu kemarin apa? Pasca rekonstruksi itu kontraindikasi, tapi kalau setelah 4 minggu ya boleh. Ya. Harapan setelah 4 minggu itu jaringan flapnya atau skin graft skin flapnya itu dia sudah nempel, sudah punya vaskularisasi, jadi boleh dilakukan ya. Jadi boleh miring, mungkin pura-puranya ini tembok gitu ya. Oke, ini tembok, tangan oh yang kanan ya. Oke, sebelah sini boleh seperti ini. Oke ya, oke turun.
tidak boleh dipaksa, ayo bisa naik dulu gitu. Jadi sesuaikan dengan toleransi pasien. Ya. Karena ini bukan beda dengan apa namanya, kasus fraktur dan lain sebagainya ya. Kalau ini ya sebenarnya nggak ada masalah secara ini, cuma ada rasa khawatir. Kalau dipaksa takutnya Oke. Kemarin apa lagi? Nih, kayak latihan. Ya, tangan belakang. Nah ini juga pasca rekonstruksi tidak boleh langsung dilakukan H+1. Kalau seperti ini, dan ini kan takutnya juga ketarik, ada geseran. Ya. Jadi gerakan seperti ini nanti kalau di sini ini yang gesek. Jadi pasca rekonstruksi 4 minggu setelah pasca rekonstruksi itu bisa dilakukan. Oke, kemudian kemarin yang ini ke samping. Ya. Ya. Ini juga perlu diwaspadai untuk pasca rekonstruksi juga ya. Jadi kalau membuka ini yang jadi nggak usah dihafal kayak teman-teman. Jadi gerakan yang membuat ini extend, ya ini yang dihindari. Ya, tapi kalau seperti ini kan ini nggak ada tarikan ke samping dan ke atas. Kalau dia hanya seperti ini tarikannya, Anda bisa rasakan tarikannya nggak bisa. Tapi kalau ada ke sini, dia kan naik. Bisa dipahami untuk latihannya sederhana ya, tapi harus diperhatikan. Jadi, Bu, gerakannya analisis sendiri gitu. Kalau kamu seperti ini yang geser nggak ini untuk skinnya. Kalau seperti ini dia nggak geser, ya. Ini nggak, ya, nggak, ya. Kan dia hanya di motionnya ada di sini. Tapi kalau ini kita ke sini, ini akan naik. Dia akan ikut naik. Ya. Sama juga yang seperti ini. Nah, ini kan dia juga naik. Ini naik. Ke sini ini ngeband. Tarik juga. Tapi kalau ke depan dia enggak. Sama yang ke belakang. Waktu ke belakang ini kan kita ya, ini juga ketarik. Nah, pas perlu yang membedakan adalah tanpa rekonstruksi dan dengan rekonstruksi. Itu bisa dicoba sambil cek ukur tensi, latihannya ngitung nadi ya, biar terbiasa. Karena saya kemarin praktek uji grogi, mahasiswanya belum mengukur tensi. Yo grogi, terbiasa aja.